Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dengan Sjonegoro FM yang dipancarkan lewat saluran 107,3 Sehat Bersama Sjonegoro. Sahabat Sehat Sjonegoro, untuk kali ini mohon maaf kita tidak live streaming video karena untuk yang pekan yang lalu kita kena copyright. Terus jadinya videonya nggak bisa langsung di take down sama YouTube. Jadi untuk menghindari itu, karena saya tetap ingin memberikan lagu-lagu hiburan buat teman-teman, nanti kita edit dulu, nanti baru kita upload ntar sorean mungkin. Oke. Kali ini saya bersama Dr. Twina Fridayanti, spesialis kedokteran jiwa. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Halo. Sehat ya? Alhamdulillah. Agak pilek. Oke, jadi kenapa saya sering banget nih hangout sama ibu satu ini? Ya kalau lagi gabut nih mesti nyari saya. Iya, soalnya beliau ini orangnya yang ringan langkah dan ringan tangan dan ringan mulut. Ya, jadi kalau diajakin mulutnya ringan. Iya. Tadi malam aku bilang, Twin, tolong bantuin aku dong. Besok aku belum ada narsum nih, kepepet nih, ngobrolin apa ya? Apa aja terserah, aku manut. Ya, akhirnya kita akan ngobrol tentang anxiety disorder. Oke. Ya, kecemasan ya. Oke. Jadi sebetulnya orang hidup itu kan memang perlu cemas ya. Kalau enggak orang enggak survive ya. Kalau enggak hati-hati. Enggak hati-hati bisa celaka. Karena sebetulnya itu warning kan, kalau kita merasa takut, merasa feeling enggak nyaman, itu mesti ada sesuatu something wrong yang harus kita sesuaikan. Dipersiapkan, diantisipasi. Ya, kapan disebut itu gangguan atau anxiety disorder itu, Dok? Ya, disebut gangguan kalau sudah mengganggu rutinitas sehari-hari. Tadi kan ansietas itu bahasa Indonesia ya. Ansietas itu adalah ketakutan dan kekhawatiran terutama akan hal-hal yang belum terjadi. Jadi dia akan sibuk mikirin hal-hal yang belum terjadi. Kalau aku bilangnya lebay banget sih gitu ya. Hujan aja belum, baru mendung nih. Udah ribut. Iya kalau siap. Ya. Harusnya kan kita gitu, kalau misalnya mendung artinya kan mau hujan. Supaya kita nggak kehujanan, kita ngapain? Bawa payung, bawa jas hujan, bawa baju ganti, bawa kresek, gitu kan. Nggak usah bawa motor, naik angkot misalnya gitu. Itu kan antisipasi namanya. Itu cemas yang wajar. Kalau cemas yang nggak wajar, sibuk dipikirin hujannya aja belum nih gitu. Akhirnya nggak jadi berangkat. Oh gitu. Nah, dia membatalkan acara. Iya, jadi terganggu. Daripada nanti kehujanan aku jadi sakit, aku jadi ini. Padahal hujannya aja belum nih. Udah mikirin nanti kalau kehujanan sakit. Gitu kan? Ya lebay banget kan jadinya. Tapi itu menyiksa dan itu mengganggu. Untuk gitu. Yang bersangkutan itu mengganggu banget. Sehingga dia akhirnya terpaksa membatalkan apa yang ingin dia lakukan, itu juga terganggu banget mestinya. Itu kalau temannya akhirnya tahu nggak sih? Ini anak kenapa sih aneh banget sih, kok lebay banget sih, kan belum ya gitu. Iya, kan belum terjadi. Iya. Biasanya orang lain kepribadiannya gimana tuh? Dia tertutup, terbuka, atau ada yang memang extrovert, introvert yang lebih cenderung menjadi seorang. Untuk cemas itu semua bisa ya. Semua bisa ya. Yang ekstrovert pun bisa banget untuk cemas gitu. Jadi cemas itu sebuah ciri kepribadian tersendiri juga sebenarnya. Kalau kita kelompokkan ya, ada kelompok ciri kepribadian yang cenderung cemas dan akhirnya menghindar gitu. Kita bilang avoidance gitu. Jadi mau ekstrovert juga bisa gitu. Mau yang cewawis kayak saya juga bisa gitu, penuh dengan kecemasan gitu. Tapi saya gini dokter, aku kalau misalnya dulu tuh kalau mau ujian, mau apa tuh, aku masih pipis ke kamar mandi tuh bisa 3 kali sebelum ujian tuh. Itu masuk cemas atau udah disorder atau cemas normal atau gimana? Ya tadi yang dikatakan disorder itu kalau sudah mengganggu fungsi-fungsi kehidupannya sehari-hari itu. Jadi nggak bisa merawat diri, kemampuan merawat diri terganggu, kemampuan kognitif terganggu, kemampuan bersosialisasi, kemampuan bekerja terganggu, itu namanya udah mengarah ke disorder. Tapi kalau cemas kalau mau ujian pipis-pipis bolak-balik jadi tangannya dingin ya. Aku udah takut banget. Ya, karena memang cemas itu kan dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Ya, jadi ya gitu. Nanti Bu Arin lebih paham itu tentang sistem saraf otonom ya gitu. Jadi kayaknya sphincter
urinnya itu pengen ngeluarin terus aja gitu kan, terus jadi dingin gitu, jadi berdebar-debar gitu. Ya. Kalau kayak gitu masih normal ya. Yang penting selama yang akan dia lakukan masih dia lakukan. Contohnya misalnya mengganggu tuh begini, nanti ujian, aduh nanti aku bisa nggak, misalnya aku nggak berangkat aja deh. Gitu jadi dia akhirnya menghentikan rencana yang harusnya dan menjadikan itu jadi alasan gitu. Kan aku sakit. Nah, nanti ada tuh gara-gara kecemasan kemudian dialihkan ke yang lain. Somatik. Psikosomatik. Dialihkan ke somatik. Ya karena cemas ya bener lah ya. Dia kan palpitasi. Lama-lama nanti dadanya sakit. Aduh, aku jadi nyeri dada nih, aku sakit jantung. Akhirnya orang bilang, aku tuh punya jantung lemah, guys. Gitu ya. Iya. Maka jangan sakiti hatiku, guys. Ya, karena jantungku lemah, aku sakit nih, aku nggak apa-apa nggak berangkat. Nanti abis itu minta surat sakit dan lain-lain. Gitu jadi excuse ya. Jadi alasan lah ya. Jadi alasan. Mungkin kalau sekali masih bisa dimaklumi ya. Misalnya dia takut banget, tetapi itu almost every exam, every day. Di setiap di setiap bentuk fungsi kehidupannya akan mengganggu sekali untuk mereka yang punya gangguan kecemasan ini. Bisa dikasih contoh tuh dok, misalnya kayak yang saya kasih contoh tuh waktu saya mahasiswa dulu ya, misalnya saat itu jadwalnya ujian nggak berangkat, akhirnya sampai nggak lolos karena nggak menjalin ujian karena begitu cemasnya menghadapi ujian. Kalau misalnya contohnya ibu-ibu yang mengalami kecemasan tuh, contoh yang ada dokter punya di pasien itu seperti apa sih? Anak-anak aja ya. Yang paling sering tuh anak-anak. Jadi karena misalnya dia pernah mengalami pengalaman tidak menyenangkan gitu, misalnya dengan seorang guru gitu ya, guru killer gitu kan. Aku nggak mau kalau sama guru itu nanti akan udah PR-nya banyak, mungkin nggak disalah-salahin, memang salah kali ya, memang salah, tapi dia akhirnya merasa disalah-salahin. Jadi setiap mata pelajaran itu dia akan mencari alasan bagaimana caranya supaya dia tidak berangkat, mungkin tidak masuk dari pagi, atau mungkin saat jam pelajaran itu kemudian bukan pura-pura ya, sebenarnya rasanya tuh mesti akan dia rasakan. Kalau misalnya sakit perut, iya memang sakit perut gitu. Memang benar sakit perut. Sakit itu kan subjektif. Yes, kita kan tidak tahu apa yang dia rasakan. Kita tidak bisa ikut merasakan gitu. Jadi mungkin memang benar yang dia rasakan adalah sakit gitu. Sehingga dia minta izin ke UKS lah gitu, atau minta izin pulang. Nah, itu kan sudah mengganggu kehidupan dia gitu ya. Nah, kalau itu dibiarkan terus-menerus, kita tidak kita tidak intervensi untuk membantu anak ini. Ayo yuk kita cari tahu gimana nih mengelola perasaanmu ini, ketegangan. Kan ada ketegangan motorik ya mestinya ya. Perasaan tidak khawatir dan cemasmu dan keteganganmu ini bagaimana kita mengatasinya, itu akan dilakukan terus-menerus. Berulang oleh anak itu, sehingga lama-lama kan jadinya akhirnya nilai-nilainya nanti juga terganggu gitu. Banyak tuh nanti terus kadang-kadang akhirnya awalnya cuma satu guru merembet ke guru-guru lainnya. Awalnya cuma tidak mau sekolah di mata pelajaran itu, akhirnya semua pelajaran merembet. Nah, itu mengganggu. Bisa drop out dong. Bisa. Awalnya school refusal dulu. Oh gitu. Kalau misalnya yang seperti itu, dia harus pindah sekolah kah? Atau nanti dia kemungkinan ketemu sekolah yang baru, dia akan sebaiknya itu harus diatasi. Karena kalau bukan melarikan diri ya? Itu akan menjadi apalagi kalau anak-anak ya. Jadi ciri kepribadian itu belum menetap. Nah, kalau kita fasilitasi untuk pindah aja deh, memang gurunya begitu misalnya. Tidak kita coba bantu untuk memecahkan masalah gitu. Kita iakan untuk pindah, kemudian nanti dia akan pindah. Jadi dia akan jadi dalam mindsetnya dia, ini bisa diselesaikan dengan pindah sekolah, melarikan diri kok. Nah, nanti khawatir saya di kemudian hari akan membentuk personality yang avoidant tadi. Jadi kalau ada apa-apa escape aja deh.
Lari aja deh, ada apa? Oke, keep dulu dokter ya. Kita break untuk lagu pertama ya. Tapi mohon maaf ini kalau yang nanti di YouTube kita tidak tampilkan lagunya karena nanti diedit dulu. Ini yang pertama lagu Milli Vanilli, Blame It on the Rain. Dokter, udah tahu nggak lagu ini? Nggak tahu, udah ada yang request ya itu ya? Nggak, itu lagunya aku. Jadi teman aku tanya yang ke teman-temanku di SMA Saverio 1 dulu bagian biologi, aku tanya tahun berapa itu? Pesan lagu itu tahun 90 guys. Jadi ini gini ya, ini lagu ini terkenal banget, booming seluruh dunia karena waktu itu dia trendsetter membawa lagu yang asik banget kayak ini, tapi ternyata mereka lip sync pakai suara orang lain dan itu dihujat seluruh dunia. Oke, kita nikmati. Mari kita tidak lip sync. Kalau Anda tahu lagu ini berarti Anda sudah seumuran saya. Oke. Jangan-jangan aku tahu. Tahu lah, tahu. Termasuk cemas. Iya. Tadi udah tahu nggak Dr. Twin yang lagu yang tadi? Enggak. Kasian banget ya. Ternyata gap umur kita jauh. Aku sama kamu cuma selisih 10 tahun loh. Kayak udah satu abad aja nih, lebay nih Dr. Twin. Oke deh, kita lanjutkan pembicaraan tentang anxiety disorder atau gangguan cemas tadi ya. Tadi dikasih contoh untuk anak-anak sekolah yang takut sama guru, takut sama pelajaran, jangan hindari masalah. Jadi hadapi masalah, tapi bagaimana menyelesaikannya yang betul gitu ya Dr. Twin. Bantu untuk menghadapi itu gitu. Oke. Kalau misalnya gejalanya yang untuk orang dewasa yang gampang dikenali itu apa aja tuh dok? Yang gampang dikenali? Yang orang awam juga rasa tahu. Cemas dan khawatir akan masa depan yang belum terjadi. Nah, nanti disertai dengan ketegangan motorik. Biasanya gampang berdebar, mudah kaget, jeglek sedikit langsung kaget sambil berdebar-debar gitu. Ada yang nengok. Ada yang merasa. Gitu. Terus gampang sering nggak fokus. Nah, gitu nanti dipanggil sampai berulang-ulang kali. Itu juga tanda-tanda tuh dia cemas, nggak konsentrasi. Terus apalagi ya, sering tangan dingin, keringat dingin. Gini, ada seorang istri misalnya, dia mau pergi keluar rumah terus dia bilang bolak-balik. Cek dulu. Ada gas sudah matiin gas balik. Ini. Nanti dia bolak-balik, suaminya udah nunggu di mobil atau di motornya. Cepetan mah gitu ya. Itu tadi bentar, aku cek dulu. Aduh, tadi udah belum ya? Sampai 4 kali 5 kali. Terus fokus dan konsentrasi gila kayak gitu ya. Fokus dan konsentrasinya turun banget sampai nggak bisa nginget kompornya udah dimatiin belum, sepatunya tadi di mana gitu kan. Karena itu cemas kalau udah di jalan. Aduh, jangan-jangan ternyata tadi aku belum matiin air. Jangan-jangan. Otot minta dibalik. Jadi orang sering kali menyalahartikan itu hanya sebagai ini gangguan obsesif kompulsif gitu kan. Nggak segampang itu menegakkan diagnosis obsesif kompulsif. Bisa jadi bahkan sering kali itu bagian dari anxiety disorder itu tadi. Bagian itu tadi ya sering banget yang kayak gitu. Dingin, bolak-balik pengen kalau mau melakukan sesuatu yang besar gitu, mau memimpin doa, mau misalnya yang jarang tampil ya. Lagi kamu mau ngasih kata sambutan, aduh rasa gimana gitu ya. Audiensnya siapa dulu audiensnya gitu ya. Tapi ada juga yang dia tidak paham apa sih sebenarnya yang saya cemaskan, apa sih yang sebenarnya saya khawatirkan, yang kalau bagian kami bilang free floating anxiety. Jadi anxiety yang apa ya, pokoknya aku kayaknya nggak enak aja, perasaanku tuh nggak enak aja gitu, kayaknya akan terjadi sesuatu yang nasib buruk deh. Itu bukan indigo ya? Enggak, bukan. Jadi dia hanya merasa seperti kayak ada, padahal enggak. Dan itu membuat dia bereaksi, yaitu tadi motoriknya jadi hiperaktif, terus nanti otonomnya juga, mulutku jadi kering, berdebar-debar, sini sakit, sana gitu. Gitu. Kalau satu gejalanya adalah obsesif kompulsif itu. Bisa jadi. Tapi nggak semua orang kan
nggak dari bayi terus jadi cemas, gangguan cemas. Nggak, masih ada pemicunya itu ya. dibentuk. Oh, dibentuk gimana? Jadi sesuai perjalanan hidupnya, ya lingkungannya. Yang sering saya dapatin itu adalah anak-anak yang sering ditakut-takuti. Oh, gitu. Jadi di usia, di fase kehidupan ada fase-fasenya ya. Jadi di fase tertentu itu kalau seorang anak itu sering kita takutin nanti hantu, gitu. seperti itu, jangan begitu nanti gini, dan itu tidak masuk akal kan biasanya. Ya, itu akan membentuk ketakutan di bawah sadar. Itu kalau yang berat ya ancamannya. Kalau yang misalnya kalau makannya nggak habis nanti ayam tetangga mati, nggak apa-apa kan, dipotong. Tergantung juga dia menanggapinya. Ada loh anak yang menanggapi itu dengan serius gitu. Iya. Beneran apa gitu. Nanti kalau gini, kamu kalau makan jeruk biji yang ketelan nanti tumbuh loh. Apalagi dulu apalagi misalnya emang kejadian. Tuh kan kamu sih gitu, makanya jadinya jatuh deh misalnya gitu kan. Itu akan membuat meningkatkan kemungkinan anak itu mengalami kecemasan untuk melakukan hal tersebut lagi di kemudian hari, padahal belum tentu besok jatuh lagi kan. Padahal kalau anaknya logor bilang, mama sih doain aku jatuh. Harusnya mama jangan doain aku jatuh, jadi aku nggak jatuh gitu ya. Jadi makanya itu dibentuk ya. Ada pembentukan gitu. Jadi ada juga yang mendukung ya. Iya. Anak udah kecenderungan cemas, orang tuanya ada yang memprovokasi, ada yang mendukung, ya gitu. Dan jadi, itu nanti kalau berlanjut terus menerus, ya akhirnya akan menjadi orang kepribadian yang cemas dan atau menghindar gitu. Orang cemas biasanya akan menghindari banyak hal ya. Menghindari yang biasanya dia spesifik ya, hanya kriteria tertentu aja atau dia untuk semua kriteria? Macam bisa semua bisa ya. bisa. Kalau misalnya gini, aku pernah dulu waktu masuk ke grup pencinta alam waktu di FK UGM dulu ya. Yang naik gunung aku suka. Itu alhamdulillah udah pernah 4 kali naik gunung. Merbabu 3 kali, Sindoro 1 kali. Tapi waktu diajakin caving ke gua itu aku tuh kayak ngerasa takut gitu loh. Apa ya? Agorafobia atau apa ya? Karena itu di ruang tertutup. Klaustrofobia. Oh gitu. Tapi ya waktu jalan-jalan ke Pacitan tuh masuk ke Gua Gong, apa tuh masih nggak apa-apa gitu loh. Ya nggak apa-apa berarti. Enggak, ya memang sesuatu yang baru pertama kali kita hadapi, wajar dong kalau kita merasa terancam gitu kan. Ya, jadi kayaknya rasa takut, kayak mau runtuh aja nih gua nih, aku takut nggak berani lama-lama gitu. Udah deh, naik gitu. Kan gua kan di dalam selama masih bisa menguasai, saya rasa itu kecemasan wajar ya. Terus di kemudian hari tidak takut untuk mengulangi, saya rasa itu kekhawatiran atau kecemasan wajar, manusiawi gitu. Tapi yang tidak manusiawi itu yang benar-benar baru lihat pintunya aja gitu udah takut ya, lemas, semaput. Ada gitu. Saya kayak aku pernah nonton kayak Uya-Kuya gitu, suka hipnotis orang ya. Misalnya dia ada artis tuh takut banget sama kucing. Begitu disebut kata kucing dia udah langsung gitu. Begitu kucingnya ada langsung gitu misalnya. Itu bisa disembuhkan dengan apa istilahnya? Bukan psikoterapi ya? Hipnoterapi kita gunakan juga sih sebagai bagian dari psikoterapi, bisa. Tapi bisa kembali itu, artinya lihat kucing, apa sih kucing, kagak takut gua gitu ya, bisa. Ya, prinsip hipnoterapi itu kan kita memasukkan sugesti ya di saat gelombang otak tertentu, sehingga dia akan tersugesti bahwa saya tidak takut kucing, saya tidak takut tempat gelap, saya tidak takut tempat sempit gitu ya gitu aja sih sebenarnya prinsipnya, memasukkan sugesti di kondisi gelombang otak tertentu supaya otaknya mengatakan sebaliknya gitu. Bisa nggak itu permanen kah? Bisa. Oh bisa ya. Tapi lebih bagus kalau diulang lagi. Jadi perlu repeat ya. Tapi tidak semua orang mudah disugesti ya. Tidak semua orang mudah dihipnotis ya. Jadi yang di TV itu kan sudah dipilih. Dipilih. Orang yang gampang ya. Kalau bisa mau dihipnotis, kamu mau ngapain aku? Langsung dipelototin, malah takut ya. Jadi hipnotis yang lain aja deh, gitu ya. Karena menghipnotis orang yang tidak suggestible itu lelah.
Makanya saya gitu. Jadi ada kriterianya orang yang gampang terus hipnotis dan tidak. Ada. Dan itu mungkin sudah dipelajari oleh pencuri-pencuri yang akan mereka kalau yang gendam-gendam itu mereka mesti sudah diamati dulu. Oh ya, yang kepribadian nggak tiba-tiba langsung diplok. Enggak. Itu diplok, kalau aku langsung tak balas, apaan lu? Gitu ya. Nah, itu kurang pengamatan berarti. Wah, ini salah sasaran ini. Malah gue yang ditabok gitu. Kurang pengamatan itu. Oke. Terus yang lain apa lagi tuh, Dok? Jadi ada kecemasan sudah dikontrol, gelisah, panik. Paniknya berlebihan, jadi secara fisik udah kelihatan. Panik itu cemas yang berlebihan. Cemas yang berlebihan, nanti kalau sudah takut, saking takutnya dia seperti kehilangan kemampuan untuk mengontrol dirinya. Sampai kayak kalau berdebar-debar kayak aku ini jantungnya udah mau copot. Banyak loh yang sampai ke UGD tuh bolak-balik baru lihat pintu UGD aja udah tenang, udah langsung alhamdulillah palpitasinya gitu. turun. Aku mau periksa Dr. Twina, biasanya aku cemas baru lihat nama Dr. Twina di pintu aja. Ada beberapa yang gitu ya. Gak usah ketemu lagi ya. Jadi bisa juga, itu teknik juga. Saya kadang-kadang gitu. Jadi memindahkan ketergantungan cemasnya itu ke saya gitu. Jadi baru lihat Dokter Twina udah langsung agak kalem gitu. Gitu sampai ya. Saya juga waktu itu aduh ini salah nih kayaknya metodenya saya nih. Jadi ada yang saya mau pergi gitu. Aku mau pergi 3 hari ke Jakarta gitu kan. Kamu kontrolnya tak mundurin dulu ya. Itu obatnya udah tak lebihin. Setiap hari WA, dokter selamatkan, dokter naik. Dia kayaknya gitu. Takut saya mati gitu. Gitu. Karena berhubungan dengan diri nanti aku ke siapa gitu. Gitu. Ada yang gitu. Kayak gitu ya. Oke deh, kita break lagu nggak apa-apa ya? Boleh. Ngobrol lagi dua lagu. Nih mohon maaf ya, jadi yang di video nanti kita nggak masukin lagu ini. Matahariku dari Nike Ardila, Mas. Oke, itu pesanan dari Dr. Titim Kurniasi buat teman-teman FK UGM. Nanti langsung 2 lagu ya. Satu lagi itu lagu kekinian nih dari Mas Andri Yutardo, teman aku dari SD sampai SMA. Namanya lagu Lestari Merdu Afgan. You know what? Tahu lagu ini? Tahu. Aku tadi baru denger yang mana sih lagunya, ternyata asik banget. Dari Afgan. Kita nikmati aja. Kok kita nggak tahu? Ya Allah, sebenarnya aku tua apa muda sih? Kamu keren banget sih. Oke, cari yang lagu K-pop habis ini. Lestari Merdu. Oke, asik lagunya ternyata ya. Jadi itu pesanan dari Sandri Yutardo buat teman-teman Raden Ahmad Yani, Fajar Alaidrus, terus Franz Rudi. Ini geng aku waktu SMA nih, Dr. Twina Sanggam. Apa kabar Jambi, Jakarta, apa kabar Jogja, Magelang juga. Oke, kita lanjutkan obrolan kita tadi ya. Jadi penyebab anxiety disorder itu ternyata bisa genetik juga ya. Jadi kalau seorang ibu yang, kan aku sering juga ketemu pasien gitu. Ini nggak masalah, ini psikosomatis. Terus ibunya, aduh dok, anak saya nanti kalau ada tumor gimana dok? Kalau ada nenek, kalau ada nenek, ibu kok malah doain anaknya kena tumor sih gitu ya. Pernah nggak sih Dr. Twina ketemu pasien kayak gitu? Banyak ya. Kalau saya kecelakaan gimana? Kalau saya itu mati yang gimana? harus diobati dua-duanya berarti, sang anak dan sang bunda kah? Yes. Oh iya tadi penyebab. Jadi selain karena dibentuk itu tadi, itu juga bisa karena organik. Contoh yang hipertiroid. Oh bisa sering ya. Yang diabetes. Faktor hormonal berarti ya. Iya. Ya, pokoknya yang ada adrenalin, noradrenalin ada hubungannya ke situ, itu bisa menyebabkan ansietas organik, itu bisa gitu. Penyakit-penyakit autoimun itu juga bisa. Oh ya, jadi ada gangguan ke psikologinya ya. Memang itu organik karena memang ada penyebabnya. Tapi yang mostly sebagian besar, mungkin 90% lebih dari 90% adalah cemas yang tidak beralasan tadi ya. Ya, yang dibentuk itu tadi ada prosesnya, Kemudian lingkungan memicu stres, membuat takut. Paling banyak penyebabnya lingkungan. Seperti lokasi di mana terjadi pelecehan, kekerasan, kematian gitu. Bisa nggak sih misalnya dalam cemas yang massal gitu. Misal gini, dalam suatu cemas berjemaah gitu ya. Berjemaah. Jadi misalnya kondisi peperangan nih, katakan di Ukraina ya. Ukraina diserang bom, terus mereka harus itu. Kalau itu wajar ya, cemas yang. Ya iyalah, masa nggak cemas sih? Itu yang benar dia harus cemas. Iya. Karena untuk istilahnya melarikan diri
menyerang atau dia harus mempersiapkan apa yang harus ya benar harus seperti itu. Justru di kondisi itu bagaimana caranya orang ini nggak cemas supaya dia bisa mau berperang ikut berperang kan gitu. Jadi bisa jadi nanti pasca perang Ukraina ini akan banyak kasus anxiety disorder pada penduduk-penduduk yang mengungsi yang apa dan bisa. Kalau itu trauma berjamaah itu healingnya bisa bareng-bareng ya. Ya memang harusnya ada tim ya yang diturunkan supaya sebelum PTSD ya namanya PTSD itu terjadi apa tuh? Post traumatic stress disorder itu terjadi. Kita harus bantu mereka untuk mengcoping keadaan itu, situasi itu, membantu orang-orang di tempat yang terjadi disaster itu ya, untuk mampu mengcoping segala situasi yang tidak menyenangkan. Itu misalnya kalau locally ya, tapi kalau nationally, jadi itu yang mau menolong siapa? Nggak ada orang ya, misalnya perang menyeluruh di suatu negara, sementara mungkin zaman waktu tahun 1945, 39 Perang Dunia Kedua itu mesti terjadi pasca trauma yang cemas yang begitu dengar mobil dia langsung ngumpet ke kolong saking traumanya ya. Itu bisa sembuh alamiah nggak sih kalau misalnya nggak ketemu dokter Twina nih, nggak ketemu dokter SPKJ, nggak ketemu psikolog, bisa nggak sih itu sembuh alamiah? Bisa sembuh sendiri kalau dia kemudian di perjalanan hidupnya dia mengalami sesuatu yang membuat dia membentuk dia untuk bisa mengcoping itu dengan baik. Kan kita nggak tahu perjalanan hidup seseorang gitu kan. Habis dia kecemplung sumur, habis itu dia kemudian masuk kandang harimau misalnya gitu kan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia bilang gini, aku pernah kayak gitu, tapi itu lama-lama hilang sendiri. Karena misalnya itu kemarin aku bisa mengatasi kecemasan itu, berarti saat ini nanti aku akan bisa juga, bisa seperti itu gitu. Tergantung apa yang akan dia hadapi. Nah itu kita tidak tahu kan apa yang akan dihadapi oleh seseorang gitu. Jadi untuk kemungkinan dia bisa sembuh secara naturally, kemudian bisa secara naturally mengcoping dirinya sendiri dengan baik, bisa sih sebenarnya. Bukan nggak mungkin gitu, bukan sesuatu yang nggak mungkin gitu, tapi alangkah lebih baiknya kalau dia bisa mencari expert ya, itu mungkin lebih baik gitu, akan lebih cepat gitu. Oke. Jadi semoga jangan sampai itu kejadian di Indonesia lagi ya. Bisa. Ya. Jadi untuk gangguan kecemasan sendiri, kalau memang mengganggu sekali, memang harus diberikan obat-obatan ya, kita harus berikan obat-obatan. Tapi yang paling utama untuk kecemasan itu adalah terapi non psikofarmakanya gitu ya. Macam-macam, bisa terapi perilaku saja gampang gitu. Misalnya yang takut tempat gelap, masukin aja dalam tempat gelap. Misalnya gitu. Itu perlu tapering nggak sih? Misalnya dari yang ringan dulu. Oh dia yang ringan digini dulu. Kalau dia bisa menghadapi itu, it's okay. Dia yang lebih berat lagi, lebih berat sampai ke tingkat trauma yang menyebabkan dia sampai. Yang paling manusiawi seperti itu. Tapi ada juga teori yang mengatakan di flooding aja, dibanjiri, malah dicemplungin. Ada yang bilang bisa, semua bisa dipakai gitu. Tapi kita lihat-lihat dulu. Makanya saya endingnya jangan-jangan nanti lebih parah, jangan gitu ya, enggak ya. Makanya saya juga nggak langsung serta-merta ketemu ada yang claustrophobia toh, udah masukin aja dalam lift, matiin liftnya misalnya gitu. Ya nggak gitu juga gitu. Kita harus lihat, kita harus analisa dulu orang itu seperti apa gitu. Kenapa sih dia jadi takut di tempat sempit gitu kan? Kita harus analisa. Kalau misalnya kalau dimasukin nanti jangan-jangan dia pingsan. Syukur kalau cuma pingsan bisa bangun lagi. Kalau nggak bisa bangun lagi, saya yang salah dong gitu. Nanti saya ketempuan gitu. Jadi ada maksudnya gini, semua bisa, pelan-pelan bertahap bisa, langsung dibenturkan juga itu bisa, boleh gitu. Tapi kita analisis setiap kasus akan berbeda. Pasien itu di-assess dulu ya, kira-kira kepribadian yang ini nih bisa nggak dia mengcoping yang aku tantang gitu ya, misalnya challenge something ya sama mereka ya. Terus bagaimana? 5 menit lagi azan. Oke, jam berapa? Enggak lah, 10 menit. 5 menit aja. Oke, bagaimana sih mendiagnosis anxiety disorder itu? Apakah cukup psikolog? Apa harus sama
dokter spesialis? Psikolog bisa, dokter spesialis ketemu saya juga bisa gitu. Cuma kalau yang ringan itu nanti penanganannya kalau nggak perlu obat, hanya terapi perilaku, terapi realita atau terapi kognitif and behavioral digabung ya, terapi perilaku dan kognitif itu bisa banget gitu dilakukan oleh psikolog gitu. Tapi kalau sudah mengganggu banget dan dia memang perlu ditenangkan misalnya dengan obat-obatan, ya ke saya dulu. Kadang-kadang saya juga kirim, aduh ini perlu paling nggak lama nih, saya kirim aja ke psikolog biar dikerjakan psikolog. Obatnya dari saya, nanti terapi perilaku atau terapi kognitifnya oleh psikolog. Kita saling bekerja sama kok. Tanya Dokter Twina ini, penyakit anxiety disorder ini akan menjadi kronik seumur hidup atau dia bisa sembuh sama sekali dari anxiety-nya nggak? Kembali lagi, kita tidak tahu apa yang akan dihadapi seseorang di masa depan gitu. Jadi kambuh bisa, tapi nggak kambuh juga bisa gitu. Tergantung nanti apa yang akan dia alami di depan sana. Saya nggak bisa menjamin 100% sih. Makanya untuk yang sudah sembuh, saya pasti akan bilang 6 bulan lagi kamu kambuh nggak kambuh kesini ya. Kenapa? Akan saya kasih penguatan. Terapi penguatan, bukan obat lagi, tapi cuma saya kuatkan aja. Misalnya kognitifnya, saya ingatkan gitu bahwa sesuatu yang belum terjadi nggak sepantasnya kita amat terlalu berkuatir sampai segitu lebaynya gitu. Misalnya kan kata-katanya Bu Arlin, lebay. Nggak perlu sebegitu lebaynya mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Kenapa tidak pasrah saja? Kenapa tidak ikhlas saja gitu? Sambil kita mengantisipasi. Tuh Jadi bolehnya batasan antisipasi itu seperti apa? Misalnya, aku khawatir nih, takut ini, aku udah dihitung. Oh itu tadi ya. Kalau udah mengganggu kehidupan sehari-hari dia. Ya nggak apa-apa dia, misalnya mau hujan, ya jas hujan dibawa, ya payung dibawa, ya ini sebenarnya ya nggak apa-apa. Yang penting dia nyaman dengan itu. Perihal orang lain dilihat ya kok aneh sih. Hujan aja belum segala panci dibawa misalnya. Segala panci dia. Ya jadi lebay sih, cuma yang penting dianya nyaman gitu. Oke. Iya dah. Oh ini ada yang minta lagu, Mas. Sampai menutup mata cakrakan, tolong carikan dulu. Lagunya sedih-sedih. Sedih ya? Enggak sih, sedih nggak sih itu lagunya? Suka nggak sih sama cakrakan? Lumayan. Suaranya seksi. Unik. Nggak ada yang nyamain. Tapi kayak orang abis minum sesuatu ya, kayak minum alkohol suaranya jadi serak-serak basah gitu ya. Kalau kita serak-serak becek ya. Dia kan enak didengar. Enak kita ya? Serak. Orangnya juga good kita nggak serak aja nggak enak didengar. Oke deh. Ini saya ada titipan ucapan ini. Untuk teman sejawat aku, Dr. Dwi Wulansi, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi yang habis wisuda. Selamat ya Dr. Dwi. Ini salam dari teman-teman ini, ada Dr. Vera, ada dari teman-teman dari grup FK Internah UGM. Tahun berapa tuh? Semua tahun. Jadi kita kumpulin alumnus itu. Nanti mau minta lagu ini ya, That's What Friends Are For. Ini yang mau nyanyiin tadi siapa? Diane Warwick ya? Diane Warwick. Iya. Oke, kita dengarkan dulu. Oke, that's what friends are for. Keep smiling, keep shining. Dr. Dwi Wulansi ya, semoga ilmunya barokah ya dok ya, bermanfaat buat masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Ini titip salam dari Dr. Vera Bustamam, dari Dr. Rian, dari Dr. Putut Bayu Jogja, Dr. Anna Fauziati, Dr. Ahmad Faisal. Dr. Ahmad Faisal pesan lagu Dirdur Daeng. Enggak ada dok, itu lagu TikTok ya dok. Oke deh, ini di penutupnya. Nggak tahu ya lagu itu ya.
Aku juga nggak tahu, aku jarang nonton TikTok soalnya. Mari nanti kita aktifkan lagi TikTok. Oke deh Dokter Twina, ini di scene terakhir kita ya. Mengenai terapinya ini, apakah harus selalu pakai obat-obatan? Apa tadi yang dokter bilang psikoterapi, hipnoterapi, terus seberapa lama sih sebetulnya dibutuhkan? Terus harus jadi bisa dua ya, ke dokter psikolog yang ringan, ke dokter Twina yang berat gitu ya dok ya? Gimana dok? Jadi prinsipnya kita ada psikofarmaka, bisa pakai psikoterapi dan gabungan keduanya gitu. Untuk yang ringan, tidak terlalu mengganggu taraf kehidupan sehari-hari, itu bisa pakai psikoterapi saja cukup mungkin ya. Nanti terapinya macam-macam, bisa terapi perilaku, bisa terapi realita, terapi kognitif atau gabungan terapi kognitif dan perilaku, hipnoterapi itu pun bisa gitu. Jadi macam-macam ya, disesuaikan dengan kebutuhan orang tersebut. Kalau berat mungkin amat sangat mengganggu, misalnya berdebar-debar sekali sampai kayaknya mau pingsan, sampai sesak nafas kayak mau jadi udah ada serangan panik-panik gitu ya, atau terganggu sekali tidurnya misalnya. Kan kalau cemas biasanya sulit untuk memulai tidur, sehingga untuk mengawali tidur itu harus ada kita masukkan obat-obatan anti cemas yang berefek mengantuk. Jadi sulit memulai, sulit mempertahankan tidur, dan tidurnya tidak dalam. Ya, itu orang cemas. Oh gitu. Ya. Kalau yang tidurnya dalam itu yang ada mimpi ya, yang ada mimpi. Setiap orang itu REM itu ya pasti mimpi, tapi kemudian pas dia kembali ke gelombang bangun, mimpinya pasti akan lupa. Jadi kalau dia masih ingat sama mimpinya, berarti tidurnya pun tetap tidak dalam. Oh gitu. Okay. Jadi kita itu satu malam tidur itu 6-7 jam tidur itu bisa sampai 5 mimpi sebenarnya. Kan gue nggak pernah, bertahun-tahun rasanya nggak mimpi. Ya alhamdulillah, berarti tidurnya artinya dalam terus. Iya soalnya capek ya. Habis kerja capek, karena langsung blek aja gitu. Pasti mimpi, tapi kita nggak ingat. Jangan mimpinya ruwet. Kayak benang gitu, digambar tuh ruwet. Gitu. Okay. Jadi kalau misalnya terganggu memulai tidurnya, kita perlu masukkan obat. Bisa kita masukkan obat, bukan obat tidur, tapi kita carikan obat anti cemas yang memang punya efek mengantuk sehingga memberikannya malam hari gitu. Malam, oke. Berapa lama? Ya secukupnya, karena kalau pakai obat-obatan ya pasti akan kita tapering off, kita turunkan pelan-pelan sampai kita hentikan. Cuma ada obat cemasnya yang mungkin akan kita pertahankan sekitar 4-6 bulan sambil berjalan terapi psikoterapinya itu tadi. Ya, nah biasanya dalam 6-10 kali pertemuan sudah bisa menguasai dirinya, mengontrol dirinya, mampu mengontrol dirinya sehingga bisa perilakunya jadi lebih baik gitu loh. Oke, kalau misalnya dia ketemu dengan penyebabnya, jadi yang membuat trauma terus dia kan di healing, kemudian ketemu trauma yang sama lagi, dia bisa relapse lagi kah? Bisa. Bisa, nggak harus sama, mirip, serupa, seperti itu tuh bisa. Kejadiannya bersaudara lagi. Ya, itu tadi saya bilang sama gitu. Makanya saya bilang ke pasien-pasien saya ini, kalau sembuh nggak kambuh-kambuh lagi, saya nggak berani janji, karena satu yang saya nggak tahu adalah apa yang akan terjadi pada kita besok gitu kan. Apa yang akan Anda hadapi besok saya nggak tahu gitu. Ada masalah apa yang akan muncul menghadapi Anda, saya tidak tahu. Nah ini yang akan kita persiapkan, sehingga saya akan pesan ke pasien-pasien saya yang sudah baik, dah ya, obatnya sudah stop, terapinya sudah selesai, tapi nanti 6 bulan kemudian jenengan mau kambuh nggak kambuh, kesini cek apa tapi di antara 6 bulan itu kalau misalnya ada sesuatu ya monggo silahkan datang. Oke, Dokter Twina, sebagai closing statement ini kasih saran dong buat kita supaya jangan sampai terjadi gangguan cemas di kita atau keluarga kita. Harus gimana? Jangan-jangan Dokter Twina juga cemasan. Ini alisku udah jadi belum? Itu make up mana itu? Saya tuh buat pagi hari upayakan supaya sesuatu tuh dipersiapkan gitu. Itu namanya cemas antisipatorik ya akhirnya. Jadi kalau kita cemas, kita
gantilah cemasnya itu menjadi kita antisipasi. Oke, kalau besok kayaknya harus janjian mau pergi sama dokter Arlin gitu jam 6:30 harus ada di rumah sakit. Baju disiapin, sepatu siapin. Iya, jadi saya harus mempersiapkan, saya harus bangun jam berapa, kemudian mengerjakan apa dulu supaya saya bisa jam 6:15 keluar dari rumah. Sampai di sini 6:30 udah sesuai waktu gitu. Okay. Tapi kita harus ada pikiran lagi, andai itu pun tidak bisa saya lakukan sesuai rencana, ya saya harus terima. Oh ya, itu udah di luar kita. Ya. Tiba-tiba jalan yang dilewatin itu jeblong. Iya, kan kita nggak tahu ada kecelakaan, akhirnya kita macet. Bukan salahku gitu. Bukan salah saya. Aku gitu. udah siap-siap kok, gitu. Tapi ternyata ada sesuatu. Nggak usah kemudian kita menyalahkan diri dan kemudian jadi panik sendiri gimana udah janjian, gitu. Jadi itu Adit, boleh cemas, tapi ukur-ukur, jangan lebay. Lebay. Cemas itu perlu karena memang cemas itu perlu. Kalau nggak kita nyebrang jalan nggak lihat kiri kanan kan? Karena kita kenapa lihat kiri kanan? Karena kita nggak mau ditabrak kan? Iya betul. Takut ditabrak. Itu gitu, namanya antisipasi ya. Kita takut. Oke deh, acara kita udah kita di ujung penutup ini. Nanti untuk lagu sampai menutup mata setelah saya dan Dr. Twina nanti mengacaukan dunia pernyanyian ini, kita mau karaoke sebentar lagu Home dari Michael Bublé. Ucapannya rindu kampung halaman Dr. Cucu Sumarna. Halo, apa kabar Dr. Cucus? Oke. Makasih banget nih Dr. Twina udah saya tembak setiap kali saya bikin acara. Kalau nggak ada narsum dia aku tembak. Mengcounter kegabutannya. Aku udah ditanya nih sama Dika sama Aditya nih kemarin, Dok besok jadi nggak? Besok jadi. Aduh, abis sibuk kemarin nyiapin ulang tahun ID, aku sampai malam belum ada ide. Bilang jam 7 aku lihat siapa yang bisa aku tembak. 3 kali coba kesini. 3 kali. Jadi dia tuh tamu favorit aku, guys. Makasih ya Dr. Twina ya. Oke, kita tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi keempat kali nanti. Kalau perlu selusin. Oke, kita siapin lagu Michael Bublé, guys.